Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba ngulas ya sedikit materi lanjutan mengenai keunggulan kompetitif pada strategi pemasaran. Oke, keunggulan kompetitif atau biasanya disebut ya bahasa umumnya competitive advantage ya gitu. Oke, langsung saja kita akan coba kupas ya pengantar dari keunggulan kompetitif. Oke, major benefit of SWOT analysis. Nah, di sini kita langsung ketemu dengan SWOT ya. SWOT analysis atau analisis SWOT ya. Analisis kemampuan internal atau eksternal dari satu lembaga, unit bisnis atau apapun. Tapi kita di sini akan coba kembangkan di usaha ya, UKM lah atau mungkin usaha kecil itu juga pas, tidak masalah. Oke. Jadi keuntungan menggunakan SWOT analisis. Jadi SWOT analisis ini menjadi tools ya, alat yang cukup penting dan banyak digunakan pasti ya. Seperti di lembaga pendidikan atau mungkin di lembaga entah yang lain ya, non profit dan lain sebagainya, pasti ini penting. Bahkan untuk diri sendiri saja itu SWOT cukup bisa ya, untuk personal kita itu juga bisa. Dari strength, kekuatan kita apa, weakness kita apa, kelemahan kita apa, itu dari inner ya, dari dalam diri. Kemudian OT-nya, ya, opportunity, peluang itu dari eksternalnya. Ya, peluang kita apa di luar sana. Terus ancaman kita, threat-nya kita apa. Gitu. Oke, apa keuntungan menggunakan SWOT analysis sebagai unit bisnis ya? Tentunya simple, simplicity. Ya, simple. Ya, karena memang ini mudah digunakan. Analysis require no extensive training and technical skill to be successful. Jadi, untuk menggunakan analisis SWOT, saya kira teman-teman sudah cukup paham ya dan cukup bisa menggunakan ini. Ya, tidak perlu latihan khusus atau punya skill khusus untuk mampu menggunakannya. Ya, jadi siapapun bisa asal konsepnya paham begitu. Kemudian lower cost, biaya rendah. Biaya rendah iya, kita tidak perlu ada istilahnya dilatih khusus, di training dulu, itu tidak perlu. Yang penting pahami dulu konsepnya sebentar, kemudian tahu nanti apa fungsi dari SWOT, baru bisa diaplikasikan. Kemudian fleksibel, ya, flexibility. Analisis SWOT can enhance equality of organization strategic planning. Jadi ini digunakan untuk perencanaan strategik jangka panjang ya. Jadi nanti kita akan ngapain ke depan, itu kita bisa analisis dengan analisis SWOT ini ya. Khususnya di pemasaran begitu ya. Perencanaan pemasaran ke depan tahun 2021, 2022 sampai 2025. Kita akan ngapain saja di sana? Tantangan kita apa saja ke depan? Apa yang kita punya? Itu banyak sekali digunakan oleh perusahaan, bahkan unit usaha kecil pun beberapa di antaranya yang sudah cukup paham bisa menggunakannya. Kemudian yang terakhir integration and synthesis. Jadi untuk mengintegrasikan ke apa istilahnya ke ranah kuantitatif, kualitatif itu mudah. Istilahnya diintegrasikan nanti menjadi secara teknisnya seperti apa cukup mudah ya. Nah, ini beberapa keuntungan yang banyak digunakan di unit usaha, yaitu SWOT analysis. Untuk apa? Ini tadi, ya tentunya untuk mencapai keunggulan begitu. Berikutnya, ini tadi ketinggalan satu keuntungannya tadi, yaitu collaboration. SWOT analysis foster collaboration and open information exchange between different functional area. Jadi yang namanya di pemasaran itu kan berkaitan dengan produksi, kemudian berkaitan dengan keuangan, kemudian kaitan dengan SDM dan lain sebagainya. Itu bisa, istilahnya bisa saling berkolaborasi ya, antar lini, antar area kerja ya. Dan memang bisa digunakan SWOT analisis tersebut. Dapat dengan mudah, istilahnya tidak usah istilahnya berpikir keras untuk mengaplikasikan SWOT analisis. Oke, kemudian directive for a productive SWOT analysis. Nah, bagaimana cara mengarahkan untuk kita dapat menggunakan analisis SWOT yang istilahnya nanti dapat menghasilkan ya, tidak hanya menjadi konsep saja begitu. Yang pertama tentu stay fokus ya, tetap fokus untuk apa sih kita gunakan SWOT analysis. A single broad analysis lead to meaningless generalization. Sparse analysis for this product market combination are recommended. Jadi yang akan kita SWOT analisis itu apa dulu? Misalkan produk kita, ya kita punya produk misalkan smartphone. Apa kekuatan produk kita?
ya kita fokus saja di produk satu produk itu. Nanti produk yang lain itu ada SWOT-nya sendiri juga, gitu. Ya, itu lebih baik ya. Maka fokus ke satu produk dulu. Kita punya smartphone, apa kekuatan kita? Terus kelemahannya apa? Masukan dari konsumen apa kira-kira? Terus peluang kita nanti apa? Kira-kira, oh kita bisa pasang apa seperti teknologi tambahan, misalkan tambah kamera dengan atau mungkin dengan tambahan radar atau mungkin tambah yang lain begitu. Seperti apa iPhone yang baru ada tambahan radar dan lain sebagainya. Karena dia melihat peluang begitu. Kemudian ancaman kita apa? Oh mungkin pesaing, jelas nanti banyak yang ikut begitu. Nah tetap stay fokus. Kemudian search extensively for competitor. Lihat kompetitor, apa yang dilakukan kompetitor. Yang bagus ya memang terus amati apa yang dilakukan kompetitor ya. Meskipun produk kita unggul saat ini, kita terus amati kompetitor dan ukur kemampuan kompetitor ya, karena itu menjadi peluang kita terkadang kalau bisa melihat atau justru menjadi ancaman kita. Nah, kalau ancaman kita tindak lanjutnya nanti seperti apa? Sudah disiapkan begitu di analisis SWOT. Kemudian collaborate with other functional area sama seperti tadi ya. Jadi untuk istilahnya pemasaran tidak bisa kerja sendiri, harus ada kolaborasi dengan divisi keuangan atau SDM atau bahkan distribusi, logistik dan lain sebagainya. Ya bahkan teknologi khususnya. Examine issues from customer perspective. Jadi untuk menganalisis SWOT dari contoh satu produk kita atau jasa kita tidak bisa tanpa adanya masukan dari konsumen. Jadi untuk tahu kelemahan produk kita apa kan yang tahu konsumen, karena yang konsumen yang langsung mencoba dan konsumen lebih dari satu. Ya pasti banyak masukannya. Dan nanti cari yang umum ya, cari yang umum terkait dengan produk kita masukannya apa, perbaikannya apa seperti itu. Kemudian look for cause not characteristic. Jadi cari sebabnya ya, simply characteristic of the firm internal and external environment. Jangan karakteristiknya tapi cari sebab. Sebab itu cause ya, penyebab kenapa kita harus lakukan SWOT analisis ini. Apa alasan kita melakukan ini? Pasti ada sebabnya. Mungkin untuk ya perencanaan ke depan, strategic planning ya dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu untuk istilahnya penggunaan dari SWOT analisis agar dapat menghasilkan. Oke, ini gambaran saja kolaborasi antar fungsi area. Jadi pemasaran tidak bisa bekerja sendiri. Untuk membentuk SWOT analisis pun butuh dengan area kerja yang lain. Oke, kemudian ini examine issues from the customer perspective. Jadi konsumen sendiri menjadi informan penting untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan kita ya. Contoh di sini, where do customer non-customer believe about us as a company? Apa yang konsumen percaya atau istilahnya yang bukan konsumen juga ya, percaya dengan perusahaan kita, apakah dari produk kita, apakah dari pelayanan kita atau apa. Kemudian ada lagi what do customer think our product. Nah ini bagaimana pendapat konsumen mengenai produk kita, kualitasnya, mengenai CS kita, pelayanan kita, harganya, kemudian nilai barang kita ya, apakah bermanfaat atau tidak, kemudian kenyamanan barang kita, promosi kita, kemudian perbandingan dengan kompetitor kita. Nah ini bisa ditanyakan konsumen untuk mendapatkan data sebelum kita istilahnya menyusun SWOT analisis. Kemudian ada lagi which our weakness translate into decreased ability to serve customer. Kelemahan kita itu nanti istilahnya dapat menjadikan kita perbaikan ya. Jadi kelemahan kita kan yang bisa tahu ya konsumen. Ya, sebaik apapun produk kita pasti konsumen menemukan kelemahan. Nah, dari situlah akan kita perbaikan untuk versi berikutnya. How do trend in external information affect customer? Apakah tren di luar sana itu berpengaruh terhadap pola beli konsumen? Ya kalau berpengaruh ya kita ikuti saja apa yang konsumen minta dan menyesuaikan dengan produk kita pada segmen apa begitu. What is the relative importance of this issue not as we see them but as customer see them? Jadi kita perspektifnya itu bukan dari perusahaan yang melihat produk kita, karena kalau produk kita sendiri mesti bagus, tapi konsumen melihat produk kita atau jasa kita ya, itu yang diambil ya, perspektif itu yang diambil begitu. Ini sedikit penjelasan mengenai
perspektif dari konsumen yang ternyata memiliki banyak data yang bisa digunakan untuk mengembangkan strategic planning untuk kedepannya menggunakan alat analisis SWOT begitu. Oke, nah, ini gambaran saja ya. Starbucks founder Howard Schultz says open market opportunity forever change coffee industry. Ini contoh saja Starbucks yang dia melihat peluang ya pada zaman itu, melihat peluang bahwa industri kopi itu tidak hanya kafe kecil seperti itu yang istilahnya hanya di pinggir jalan, kemudian tidak ada menariknya sama sekali. Tapi si Howard Schultz ini pendiri dari Starbucks dia melihat peluang bahwa bisnis kopi itu dapat menjadi besar dengan sentuhan ya mungkin dia tambah dengan ada paket, kemudian ada berbagai jenis macam kopi ya, dari kopi seluruh dunia dapat dikumpulkan di satu tempat. Jadi satu orang datang ke sana bisa mencoba semua jenis kopi dengan harga yang relatif terjangkau misalkan seperti itu. Itu yang dilihat dia. Makanya banyak sekarang muncul industri-industri kopi ya berupa kafe atau restoran atau yang lain seperti itu. Nah, ini contoh saja. Oke, nah ini gambaran dari SWOT ya, strength, kekuatan kita apa. Nah, ini internal ya, strength and weakness, kelemahan kita ya. Minimize atau avoid, jadi bisa diminimalisir atau dihindari gitu yang kelemahan. Yang sebelah kanan ini peluang kita ya, eksternal ya, di luar sana apa. Dan ancaman kita apa. Ini bisa diminimalisir dan dihindari ya. Tidak bisa istilahnya dihindari penuh, tidak bisa ya, istilahnya tetap kita akan ada ancaman, tidak bisa kita hindari ancaman itu dan tidak bisa kita hindari seluruhnya kelemahan yang kita punya, tidak bisa ya, tetap ada nanti. Tapi tentunya kita harus punya planning untuk mampu menghadapi. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi singkat pada kesempatan kali ini mengenai keunggulan kompetitif dan seputar analisis SWOT. Ya, jadi mungkin jika ada yang belum jelas nanti bisa dilanjutkan atau ditanyakan di secara pribadi ya, secara personal begitu. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.